Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Ini adalah salah satu penyakit yang biasa menyerang tanaman kelapa sawit, yang biasa disebut dengan penyakit crown disease atau penyakit tajuk kelapa sawit. Gejala atau tanda yang bisa kita lihat pada tanaman kita ketika penyakit ini menyerang, terjadinya pelepah kita yang sering patah seperti ini, teman-teman. Jadi kondisi pelepahnya patah-patah di pertengahan pelepah, atau kondisi daun di bagian pucuknya membusuk sehingga pada akhirnya pelepah juga patah-patah seperti ini. Jadi ini gejala atau tanda yang bisa kita lihat ketika penyakit crown disease ini menyerang tanaman kita, teman-teman. Jadi kondisinya pelepahnya akan secara berurutan patah-patah sehingga pertumbuhan kelapa sawit tidak normal, teman-teman. Sebenarnya penyebab daripada penyakit ini adalah faktor dari genetik atau faktor dari keturunan bibit, dimana seharusnya pada waktu seleksi bibit bisa dilakukan dengan cara yang benar, sehingga bibit yang kita semai atau kita tanam terdapat bibit-bibit yang bagus semua. Tetapi ini adalah salah satu penyakit yang diakibatkan oleh faktor genetik, umumnya menyerang tanaman yang masih muda atau tanaman belum menghasilkan, yang biasa disebut dengan TBM. Dan banyak juga kasus ini menyerang tanaman yang sudah produksi, teman-teman. Jadi itu adalah penyebab terjadinya penyakit crown disease ini. Dan untuk cara mengatasinya, khusus di tanaman TBM atau tanaman belum menghasilkan, sebaiknya diganti dengan tanaman yang baru, tanaman yang sehat, karena memang kondisinya belum menghasilkan, sehingga lebih mudah kita untuk mengganti tanaman tersebut, teman-teman. Kemudian jika kasus ini terjadi pada tanaman yang sudah produksi, mungkin saja kita akan merasa rugi kalau tanaman itu kita ganti atau kita bunuh. Maka penanganan di tanaman yang sudah produksi, langkah pertama bisa kita melakukan dengan cara pemangkasan pada bagian pelepah yang patah-patah. Jadi kita bisa memangkas pelepahnya, teman-teman. Itu hal pertama yang bisa kita lakukan. Lalu kemudian setelah itu kita bisa menaburkan sedikit garam di sekitar piringan, dan kemudian kita bisa melakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida. Dan teman-teman bisa menggunakan pestisida Amistartop, lalu menyemprotkannya pada tanaman yang terserang penyakit crown disease ini. Oke, teman-teman, itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika penyakit crown disease ini menyerang tanaman kelapa sawit kita. Yang pertama, kita bisa mengganti tanaman tersebut dengan tanaman yang masih sehat atau tanaman yang baru, sehingga pertumbuhan kelapa sawit kita bisa menjadi lebih baik. Kemudian
kita bisa melakukan pemangkasan pada pelepah, lalu kemudian melakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida, dan teman-teman boleh menggunakan pestisida Amistartop dengan dosis yang secukupnya. Dan kemudian yang terakhir, teman-teman boleh menaburkan atau memberikan sedikit garam pada seputaran piringan, sehingga cara untuk mencegah atau mengobati penyakit Crohn disease ini bisa kita terapkan pada tanaman kelapa sawit kita. Oke teman-teman, mungkin itu salah satu jenis penyakit yang biasa menyerang tanaman kelapa sawit dan cara pencegahannya atau mengatasinya. Semoga ini bermanfaat. Salam planter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.